Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya di vlog pembelajaran pada mata kuliah Sumber dan Media Pembelajaran. Nah, untuk kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Untuk materi tentang media pembelajaran, teman-teman bisa menyimaknya pada video yang telah saya upload sebelumnya. Dan untuk klasifikasi media pembelajaran akan kita bahas pada video kali ini. Klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenisnya. Yang kedua yaitu media pembelajaran berdasarkan teknik pemakaiannya. Dan yang ketiga yaitu media pembelajaran berdasarkan daya jangkau. Nah, dari ketiga klasifikasi tersebut, media pembelajaran masih dibagi lagi nih teman-teman ke dalam bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu media pembelajaran berdasarkan sifat dan jenisnya dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu media auditif. Media auditif adalah media yang hanya mengandalkan kemampuan suara saja. Contohnya seperti radio, kaset recorder, piringan hitam, dan lain-lain. Yang kedua yaitu media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan. Contohnya seperti foto, ilustrasi, flashcard, grafik, bagan, diagram, poster, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu media audiovisual. Apa itu media audiovisual? Nah, media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar. Jadi, media audiovisual ini bisa didengar sekaligus bisa dilihat. Contohnya seperti televisi, video, film, dan lain-lain. Sedangkan berdasarkan teknik pemakaiannya, media pembelajaran dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu media elektronik. Media elektronik adalah media yang menggunakan elektronik atau media yang menggunakan energi elektromekanik bagi pengguna akhir untuk mengakses kontennya. Jadi, media elektronik ini bisa diartikan juga sebagai media di mana semua informasi atau data yang diciptakan, didistribusikan, serta diakses menggunakan elektronik. Kemudian, bagian yang ketiga yaitu media non-elektronik. Media non-elektronik ini kebalikan dari media elektronik, yaitu media visual yang menyajikan fakta, ide atau gagasan melalui penyajian kata-kata, kalimat, angka, dan simbol atau gambar yang biasanya digunakan untuk menarik perhatian, kemudian untuk memperjelas ide, untuk memperjelas sajian, dan mengilustrasikan fakta-fakta sehingga menarik dan mudah diingat oleh orang lain. Contoh dari media non-elektronik ini seperti sket, gambar, diagram, grafik, poster, dan lain-lain. Nah, kemudian klasifikasi media pembelajaran yang ketiga yaitu berdasarkan daya jangkau. Berdasarkan daya jangkau, media pembelajaran dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu daya jangkau serentak. Contohnya seperti radio, TV, video conference, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu daya jangkau terbatas. Contohnya seperti OHP, slide suara, film, dan lain-lain. Dan yang ketiga yaitu media pembelajaran yang dimanfaatkan secara individual. Untuk jenis-jenis media pembelajaran dibagi menjadi media audiovisual gerak, kemudian media audiovisual diam, media display, media audio, komputer, dan media grafis. Nah, untuk media audio mempunyai kelemahan dan keuntungan. Untuk keuntungannya yaitu media audio sesuai dengan kebutuhan, serta dapat mengembangkan daya imajinasi, kemudian merangsang pendengar, serta media audio ini dapat mengatasi keterbatasan ruang dan waktu. Untuk kelemahannya yaitu media audio ini komunikasinya bersifat satu arah, kemudian menggunakan bahasa verbal dan verbalisme. Kemudian, untuk karakteristik media grafis, penggunaannya meliputi memperkenalkan suatu topik,
kemudian memberikan ilustrasi, menarik perhatian dan minat, menyampaikan rangkuman pesan, menunjukkan adanya penekanan, dan lain-lain. Untuk keuntungan dari media grafis yaitu sederhana, murah, mudah digunakan, mudah disimpan, dan lain-lain. Sedangkan untuk kelemahannya yaitu media grafis ini kurang detail, kemudian hanya sebagai abstraksi dan tidak bisa bergerak.